Selamat pagi jemaat Tuhan. Betul-betul pagi ya, sebelum semangat. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yang hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Mari kita dengarkan Tuhan berfirman. Demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Hikmat, sumber dari segala yang kekal. Ajarlah kami untuk melayani Engkau lebih dalam dan lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Alfred Nobel adalah seorang Lutheran waktu dia muda. Waktu dia masih kecil, sampai akhirnya dia menjadi agnostik waktu dia masih remaja. Dan kemudian menjadi seorang ateis. Dia adalah seorang ahli kimia yang luar biasa. Sebelum dia dikenal sebagai pemrakarsa hadiah dan penghargaan Nobel, dia dikenal sebagai seorang ahli kimia, seorang yang mempunyai banyak sekali pabrik kimia yang luar biasa. Suatu pagi, saudaraku, tahun 1888, Alfred Nobel seperti biasa bangun pagi, dia mengambil surat kabar hari itu. Dan saya tidak tahu apakah Anda masih mempunyai orang tua yang terbiasa juga melihat surat kabar selalu dimulai dengan membaca halaman-halaman obituari. Berita tentang kedukaan. Ya. Saya punya orang tua seperti itu, saudaraku. Dulu waktu koran itu masih belum digital. Ya. Alfred Nobel pun melakukan hal yang sama dan kaget luar biasa ketika dia melihat ada nama dia di sana. Dan kemudian dia membuka-buka halaman-halaman yang lain dan ternyata nama dia disebut-sebut dan menjadi tajuk utama pada koran hari itu. Dan apa yang dia tulis, saudaraku? Tapi sebelum itu dia mulai bertanya, aku mati? Apa betul aku mati? Mungkin dia cubit-cubit pipinya ya. Ini yang benar siapa? Koran ini yang benar dan saat ini saya sudah mati, atau saat ini saya belum mati, tetapi koran itu salah berita. Setelah dia bangun dari kekagetan itu, saudaraku, dia mulai bertanya-tanya dalam dirinya. Apa yang orang lain katakan ketika aku mati? Dia membuka lembaran-lembaran yang lain dan dia menemukan headlines itu berbunyi demikian. The Dynamite King dies. Raja dinamit itu mati. Dan ada yang menyebutnya sebagai dia adalah pedagang kematian, orang yang tamak, yang ingin memperkaya diri dengan cara membuat orang lain mati dengan cepat.
Kemudian dia mulai bertanya, saudaraku. Dia tahu itu keliru. Dan later, berikutnya, dia menyadari bahwa orang keliru mencatat nama. Sebenarnya yang meninggal adalah saudaranya, Ludwig Nobel, bukan Alfred Nobel. Tapi orang begitu senang kalau yang mati itu Alfred Nobel. Nah, kemudian Alfred Nobel mulai bertanya, apakah seperti ini nanti orang akan mengingat saya ketika saya mati? Pertanyaan itu menghantui dia dan mengubah kehidupan Alfred Nobel. Saudara, aku bayangkan ya, kalau hal ini terjadi pada kita, mari kita tutup mata kita sekarang, kita membayangkan, pagi-pagi kita bangun, ya, kita bangun, waker atau alarm di HP kita itu menyala seperti biasa, kita bangun pagi, kita mematikannya, kita connect ke internet, dan kemudian muncul puluhan atau mungkin ratusan unread messages. Nah, kemudian bahkan dari nomor-nomor yang Anda tidak kenal, grup-grup rame menceritakan tentang Anda. Discord Anda juga penuh dengan unread messages. Anda mulai membuka satu persatu dan kaget dengan kaget Anda membaca bahwa aku tidak menyangka kau pergi secepat itu. Mungkin ada juga yang mengatakan, aku menyayangkan kau pergi secepat itu karena hutangmu belum kau bayar. Mungkin. Saudaraku, saya tidak tahu. Coba bayangkan, kira-kira apa yang akan orang lain katakan terhadap Anda, tentang Anda, ketika Anda mati nanti. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Kenapa nggak dari dulu sih? Apakah orang akan kehilangan Anda, atau orang akan mensyukuri Anda tidak ada? Saudaraku, tidak seorang pun tahu. Saudara tidak tahu, saya tidak tahu, kapan kita akan dipanggil Tuhan, atau kapan Tuhan akan datang. Saudaraku, Matius 24 ayat 25 dikenal LAI memberikan tema, yaitu khotbah tentang akhir zaman. Dan memang isinya adalah khotbah tentang akhir zaman, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Dan pasal 24 itu diakhiri dengan ayat 37 sampai 34, saudaraku, yang menegaskan 3 fakta utama. Kita tidak sempat membaca semuanya, tetapi ada 3 fakta utama. Yang pertama yaitu Kristus pasti akan datang. Kedua, kita tidak tahu kapan ia akan datang. Ketiga, karena dia pasti datang, kita tidak tahu kapan dia datang, maka respons yang paling wajar dan logis adalah kita harus berjaga-jaga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berjaga-jagalah. Dia datang, pasti datang. Seperti pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun tahu. Dan maka berjaga-jagalah. Dan kemudian mulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 51 dan dilanjutkan dengan pasal 25, saudaraku. Semua itu berbicara tentang bagaimana seseorang berjaga-jaga. Apa yang harus dilakukan dalam hidup ini untuk kita itu merespons perintah Tuhan untuk berjaga-jaga. Seperti apa hidup yang berjaga-jaga itu? Nah, maka saudaraku, di dalam ayat 45 sampai 51 itu perumpamaan tentang hamba setia dan hamba yang jahat yang akan kita bahas bersama, akan kita renungkan bersama pada hari ini. Pasal 25, pasal 1 sampai dengan pasal 13 itu perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dilanjutkan dengan ayat 14 mengenai perumpamaan tentang talenta, dan pasal ayat 31 penghakiman terakhir. Nah, saudaraku, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Satu hal kita lihat di dalam berbagai perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang berjaga-jaga ini. Mulai dari tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, gadis bijaksana, gadis yang bodoh, perumpamaan tentang talenta atau tentang mina di kitab yang lain, penghakiman terakhir, saudaraku, semuanya secara konsisten membagi manusia ke dalam 2 kelompok. Konsisten. Semuanya.
Hamba setia, hamba yang jahat, gadis bijaksana, gadis bodoh, hamba yang setia dan baik, serta hamba yang malas dan jahat, di perumpamaan tentang talenta. Dan kemudian seperti gembala memisahkan kambing dengan domba. Hanya dua kelompok. Tidak ada kelompok ketiga, tidak ada kelompok keempat, tidak ada kelompok lima. Seperti gender, hanya dua. Yang lain hanya pura-pura. Well, saudaraku, hanya dua. Saudaraku. Dan Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, keduanya ini akan dibedakan satu dengan yang lain. Apa yang membedakan? Masing-masing perumpamaan mempunyai aspek yang ditekankan. Di dalam bagian ini mari kita lihat satu persatu. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana ini? Bagaimana dia dibedakan dari hamba yang jahat? Saudaraku, perhatikan di sana. Di sana Tuhan Yesus memulai ayat 45 dengan kalimat, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Setia dan bijaksana. Siapakah mereka? Saudaraku, kata setia menggunakan asal kata dari pistos, artinya faithful, trustworthy. Setia, bisa dipercaya. Seperti yang tercatat dalam ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang. Dia disebut setia karena dia melakukan yang diperintahkan. Dia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan dia melakukannya terus-menerus sepanjang waktu. Karena dia tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Maka dia melakukannya terus-menerus sampai tuannya itu datang. Maka orang seperti ini disebut setia. Orang setia bukan cari muka. Orang setia dimulai dari sikap hati. Tuannya ada atau tidak ada, dia tetap melakukan isi hati tuannya. Dialah orang yang setia. Kalau dia hanya terlihat setia waktu tuannya datang, bekerja rajin waktu sang bos itu ada di tempat, dan kemudian asal-asalan dan main gadget ketika tuannya itu tidak ada, dia bukan setia, dia munafik. Dia pura-pura, dia cari muka. Itu sebabnya saya katakan, orang setia bukan cari muka, orang yang cari muka bukan orang yang setia. Dan kemudian Alkitab menggunakan kata berikutnya, Tuhan Yesus menggunakan kata berikutnya adalah bijaksana. Phronimos. Dia bijaksana artinya dia intelligent, saudaraku. Dia cerdas, dia smart, dia bijak, saudaraku. Dia prudent, wise. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang tuannya kehendaki dan mana yang tuannya tidak kehendaki. Dan bukan hanya itu, saudaraku, seorang yang phronimos ini, seorang yang intelijen, seorang yang wise ini, dia berpikir ke depan, saudaraku. Dia berpikir jauh ke depan. Dia berpikir konsekuensi. Dia tidak berpikir kenikmatan sementara. Jadi, saya bisa katakan bahwa seorang yang bijak itu minimal mempunyai dua karakteristik. Pertama, dia bisa membedakan mana yang sementara dan mana yang kekal. Yang kedua, dia bisa membedakan mana kenikmatan dan mana konsekuensi. Nah, seorang yang bijak, dia membedakan mana yang sementara dan mana yang kekal, dan dia pilih yang kekal. Dan ini konsisten dengan pengajaran kitab suci yang lain. Dalam Lukas pasal 12, misalnya orang kaya yang bodoh, yang tidak berhikmat, itu hanya memikirkan kesementaraan, tidak memikirkan kekekalan. Dan banyak lagi yang lain, perumpamaan-perumpamaan yang lainnya ada dalam kitab suci. Dan di dalam perjanjian lama, dalam kitab Amsal dikatakan bahwa sumber dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu memikirkan sang kekal dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kekal. Dan bukan hanya itu, dia mengerti konsekuensi dan bukan dilarutkan tingkah laku, cara berpikir, perasaannya tidak terlarut oleh hal-hal yang sifatnya nikmat seketika tetapi sementara. Tetapi dia berpikir konsekuensi.
Saudaraku, iblis selalu mengajak kita untuk berpikir gampang sulit. Dan mengajak kita untuk memilih yang gampang. Jadi orang Kristen itu tidak usah repot-repot, cari yang gampang-gampang saja. Yang penting engkau sudah datang ke gereja, memberi persembahan, sudah ngikutin ya apa yang dikatakan oleh para penatua di sini. Yang penting persembahan tidak diuyil-uyil. Cukuplah jadi orang Kristen seperti itu. Mending ya. Tetapi saudaraku, itu adalah cara kerja iblis. Iblis tidak pernah mengajak Anda untuk berpikir jauh. Iblis tidak pernah mengajak Anda untuk berpikir tentang konsekuensi. Kalau iblis mengajak Anda berpikir tentang konsekuensi, dagangannya nggak laku. Kalau semua orang sadar bahwa kecanduan itu hanya membuat Anda menjadi loser, hanya membuat Anda menjadi pecundang, pecandu akan menjadi pecundang. Saudaraku, kalau semua orang sadar tentang konsekuensi itu, tidak ada orang mau candu. Fakta bahwa orang itu ingin menjadi pecandu, bukan karena mereka ingin menjadi seorang loser, enggak. Tetapi karena mereka terpikat oleh kenikmatan sementara. Kenikmatan. Cara berpikirnya adalah nikmat gampang. Konsekuensi urusan belakang. Tetapi Allah justru mengajarkan yang sebaliknya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Masih ingat pepatah itu? Ini apakah karena saya atau? Oke. Nah, saudaraku, Alkitab selalu mengajarkan pikulah salib, sangkal diri. Tetapi orang-orang sedemikian akan terus bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Allah selalu menarik kita kepada perspektif yang kekal. Dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang disebut dengan bijaksana. Mereka berpikir konsekuensial, mengerti konsekuensinya. Kalau saya terus-menerus tidak belajar, menunda-nunda, mengerjakan semuanya itu cepat-cepat dan asal-asalan, kalau saya belajar tidak sungguh-sungguh, maka saya tidak punya muka untuk berkata kepada orang tua saya bahwa saya belajar dengan baik di sini. Nah, dia berpikir konsekuensi. Bagaimana nanti kalau saya lulus tidak baik? Lolos. Bagaimana nanti bahkan kalau saya kena DO, drop out? Karena saya minum minuman keras, karena saya bergaul dengan pergaulan yang keliru, saya menyia-nyiakan beasiswa yang diberikan, kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saudaraku, mari kita berpikir konsekuensial, karena itu demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana. Jadi, saudaraku, hamba yang setia dan bijaksana, ini bukan hamba asal-asalan. Dia adalah hamba yang berpikir. Hamba yang mengerti isi hati tuannya, percaya bahwa yang tuannya kehendaki itu adalah hal yang terbaik bagi dirinya, dan dia menyadari bahwa ketika dia setia kepada sang tuan, maka sang tuan akan memberikan konsekuensi yang baik, ganjaran yang baik. Saudara perhatikan, dalam setiap perumpamaan, hamba yang setia dan hamba yang jahat, gadis bijaksana, gadis yang bodoh, hamba yang baik dan hamba yang setia, ya. Dan penghakiman terakhir itu tentang kambing dengan domba. Saudaraku, semua mendapat konsekuensi dari pilihannya. Orang bijaksana mengerti bahwa dia mempunyai kebebasan untuk memilih. Orang bijaksana juga mengerti, sekalipun dia mempunyai kebebasan untuk memilih, dia tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan konsekuensi dari pilihannya. Saudara bebas memilih, tetapi saudara tidak bebas untuk memilih konsekuensinya dari pilihan Anda. Saudara, perintah sang Tuhan jelas dikatakan di sini, yaitu memberikan
hamba-hamba yang lain makan, memberi makan. Dan sang hamba ini mengenal kebaikan dan kasih tuannya kepada hamba-hamba yang lain. Dan dia menjadi perpanjangan tangan dari sang tuan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita masih tidak konsisten menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa. Bahkan di gereja manapun, termasuk di gereja ini. Seringkali kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu eksklusif. Misalnya, pelayan ibadah. Siapa pelayan ibadah minggu depan? Hanya orang-orang tertentu. Ini eksklusif, saudaraku. Padahal di dalam ibadah ini semua kita adalah pelayan. Cuman berbeda-beda fungsi, berbeda-beda peran. Saudara, mari kita setujui bersama. Pertama, dalam ibadah yang alkitabiah tidak ada penonton, kecuali Tuhan. Setuju? Secara teologis setuju ya? We worship in the audience of one, before the audience of one. Hanya Allah. Jadi, saudara yang ada di tempat ini, kita semua melayani. Tidak semua ada di atas panggung. Tetapi kita melayani Tuhan dengan pujian kita. Kita melayani Tuhan dengan gestur kita. Kita melayani Tuhan dengan keramahan kita satu dengan yang lain. Di sebelah kiri dan kanan kita. Kita melayani mereka dengan tidak membuat gaduh misalnya. Kita melayani lewat persembahan kita. Yang kita persiapkan sungguh-sungguh dengan doa. Kita melayani bahkan sejak di depan. Menyapa satu dengan yang lain. Menjadi saluran berkat dari Tuhan. Menyampaikan shalom. Menyapa seperti Tuhan menyapa kita. Saudara, yang melayani bukan hanya orang-orang yang bertitel. Memang ada orang diberikan karunia berkhotbah, hendaklah dia melayani berkhotbah. Ada orang yang diberikan karunia memberi, hendaklah dia melayani dengan memberi. Itulah perkataan kitab suci. Tetapi semua orang yang melayani, bagaimana kita membedakan Pak? Melayanan atau bukan? Satu, kita lakukan untuk Tuhan atau bukan. Hamba yang setia dan bijaksana melakukan kehendak tuannya untuk sang tuan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu pelayanan atau bukan? Pertama, kita lakukan untuk Tuhan atau bukan. Yang kedua, apakah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Contoh, pelayanan itu terjadi dalam setiap area kehidupan kita. Ketika saudara memelihara badan Anda sehat, tapi kalau cuma sampai di sana, saudara seperti manusia-manusia sehat yang lain. Tetapi ketika kau mengatakan bahwa aku ingin menjaga diriku sehat untuk Tuhan. Mengapa? Karena tubuhku adalah bait Roh Kudus. Betul? Tubuh kita adalah bait Allah. Maka aku tidak boleh main-main dengan bait Allah. Aku ingin menjaganya sebaik mungkin. Kadang-kadang kepepet, lembur-lembur sedikit, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita merusaknya, kita membangun secara intensional habit yang tidak baik sehingga membuat kita itu sakit. Saudara tidak sedang melayani Tuhan, saudara sedang merusak rumah Tuhan. Ketika Anda makan makanan yang sehat, cukup tidur dan saudara lakukan untuk Tuhan dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara sedang melayani. Saudara sedang melayani. Dan jangan main-main dengan pelayanan itu. Do your best. Ketika orang tua menemani anaknya main Lego, seperti yang saya lakukan kemarin, anak saya sudah libur, ayo Pak main Lego, 1000 pieces, setengah mati, saudaraku. Belum selesai sampai sekarang. Saya berdoa, Tuhan, saya mau lakukan ini untuk Engkau. Saya have fun nggak? Saya have fun, tetapi saya tidak melakukan ini untuk saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya ingin menjadi teman bagi anak saya, seperti Tuhan teman bagi anak saya. Saya lakukan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak melakukannya dengan ngomel-ngomel, saya tidak melakukannya dengan sembarangan, saya tidak ganggu dia, tetapi dia enjoy, sama-sama kita susun strategi, planning, ya bagaimana kita mulai, oke kita cari
yang ujung-ujung dulu ya, yang di pinggiran gitu, cari 1000 pieces. Setengah mati, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Termasuk ngajak dia nonton Spider-Man. Berjalan, dating dengan anak saya. Nah, saudara, ketika Anda nanti yang dari TC diutus untuk mengajar, saudara memberikan pengampunan kepada murid Anda dan saudara lakukan untuk Tuhan, saudara sedang melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dari phone, saudara melayani pasien, melayani rekan perawat yang lain, melayani dokter, membantu, menghadirkan kesehatan kepada masyarakat, saudara sedang melayani Tuhan. Kalau Anda lakukan itu untuk Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti hamba yang setia dan bijaksana ini. Dia tahu kehendak Tuhannya, dia setia melakukannya, dia memilih kekekalan menjadi bagian dalam kehidupannya, aktivitasnya yang sementara. Saudara sedang melayani. Tentu ada beberapa orang khawatir. Pak, kalau semuanya disebut pelayan, nanti nggak ada lagi yang mau melayani ibadah. Karena semua merasa, saya sudah melayani kok. Ya. Kan tidak ada lagi dikotomi pelayan ibadah dan jemaat biasa. Tidak ada lagi dikotomi itu dalam kitab suci sebenarnya. Kita semua jemaat Tuhan dan semua jemaat Tuhan melayani. Tidak ada dikotomi. Nah, soalku lalu bagaimana menjawab pertanyaan ini? Lalu nanti kalau tidak ada lagi yang mau melayani bagaimana? Maka kita harus mengajar setiap anak-anak Tuhan untuk bertumbuh. Bahwa melayani itu harus sesuai dengan karunia. Pertanyaannya adalah, apakah engkau hanya diberikan karunia untuk mengambil role yang pasif di ibadah, atau engkau hanya diberikan karunia seperti itu saja? Itu baik, tapi apakah cukup? Ya, yang penting saya sudah mendapatkan karunia untuk memberi persembahan, saya berikan persembahan cukup. Saudaraku, seorang yang bertumbuh, seorang yang mengasihi Tuhan tidak bermental minimalis, dia akan bermental habis-habisan. Bukan asal-asalan, habis-habisan. Karena dia mengenal Tuhan yang mengasihi habis-habisan. Dia akan memberikan habis-habisan. Saya berjumpa dengan banyak orang, saya pernah mendapatkan pengalaman pelayanan di beberapa tempat, saudaraku. Saya bisa membedakan mana gereja yang sehat dan mana gereja yang tidak sehat. Gereja yang tidak sehat adalah gereja yang ketika ada tawaran pelayanan tertentu, siapa yang mau menjadi panitia Natal, panitia Paskah, semuanya diem sambil lihat yang lain. Kamu aja. Tetapi ada juga gereja-gereja yang baik sekali, saudaraku. Saya berada di sana, saya merasa, aduh ini surga atau bukan ya gitu. Karena setiap kali ditanyain, siapa yang mau menjadi panitia? Aku. Semua orang angkat tangan sampai bingung milihnya. Ini adalah gereja yang sehat. Saya bisa, saya mau memberi Tuhan yang terbaik. Berlomba-lomba memberi yang terbaik. Saudaraku, kita rindu mempunyai gereja yang bertumbuh seperti ini. Nah, saudaraku, pertanyaan berikutnya adalah, siapakah hamba yang jahat? Saudara perhatikan yang dikatakan di sini, akan tetapi, ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat, dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama-sama dengan pemabuk. Saudaraku, pertama, apa yang dimaksud dengan jahat di sana? Kata kakos atau evil. Itu disebutkan dalam dictionary, saudaraku. Evil itu dalam pikiran, di dalam perasaan, dan di dalam perbuatan. Pikiran, perasaan, perbuatan. Dia jahat sejak di dalam hatinya. Maka di sana disebutkan di dalam hatinya, dia mulai berkata-kata. Nah, saudaraku, orang-orang yang jahat seperti ini, artinya bahwa dia itu tidak mengasihi sang Tuhan, dia tidak mau peduli apa kata sang Tuhan, dia hanya mau melakukan apa yang dia mau. Saya bisa kategorikan, kita akan jelaskan, gali dalam 3 perspektif. Pertama, hubungannya dengan Tuhan. Ya, hubungannya dengan sang Tuhan. Hamba yang jahat itu hamba yang membenci Tuhannya. Dia tidak peduli perkataan Tuhannya, dia tidak mau tahu kebaikan sang Tuhan. Tuanku tidak datang-datang.
Dia nggak peduli mau datangnya kapan, besok, besok lusa, minggu depan, berikutnya. Dia tidak berpikir konsekuensial. Dia tidak berpikir semuanya itu, saudaraku. Yang dipikirkan oleh orang yang bijaksana, dia nggak pikirkan. Dia tidak mencari hikmat, dia tidak mencari sang hikmat juga. Jadi, saudaraku, secara relasi dengan sang Tuhan itu tidak baik. Dia membenci sang Tuhan, tidak peduli pada kehendaknya. Terhadap dirinya sendiri bagaimana? Dia tidak berpikir konsekuensial, dia tidak berpikir yang terbaik untuk dirinya, dia hanya berpikir untuk memuaskan dirinya. Ayo kita mabuk-mabukan. Memilih kenikmatan sementara, ini hamba yang jahat. Dan bagaimana hubungannya dengan sesamanya? Kacau. Dia menyiksa, menganiaya. Hamba-hamba yang lain, saudaraku, boro-boro memberi mereka makan, peduli kepada kesejahteraan mereka seperti yang dikehendaki sang Tuhan. Dia menyiksa mereka. Dia melawan perintah sang Tuhan. Dia tidak mengasihi sesamanya, dia memukuli hamba-hamba yang lain. Saudaraku, inilah hamba yang jahat. Hidup untuk dirinya. Doksologinya adalah sebab segala sesuatu dari aku, oleh aku, kepada aku, bagikulah kenikmatan sampai selama-lamanya. Tapi bagi hamba yang setia dan bijaksana, doksologinya beda. Roma 11 ayat 36. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sang Tuhan akan memberikan ganjaran yang setimpal atas perbuatan masing-masing. Yang seorang akan diangkat menjadi manajer, menjadi kepala, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Tetapi kepada hamba-hamba yang jahat, yang memang tidak menyukai sang Tuhan, mereka akan ditempatkan ke tempat di mana orang-orang munafik itu berada. Yang jelas konsekuensi akan diberikan setimpal dengan perbuatannya. Saudaraku, apa yang terjadi dengan Alfred Nobel? Sejak peristiwa kesalahan obituary atau berita duka yang keliru itu, Alfred Nobel mengalami perubahan hidup yang dahsyat. 7 tahun setelah peristiwa itu, tahun 1895, di hadapan pengacara, dia menulis sebuah surat wasiat. Dia menyumbangkan 265 juta dolar pada saat itu. Ya, uang zaman itu besar sekali. 265 juta dolar untuk membangun sebuah yayasan yang akan memberikan penghargaan untuk orang-orang yang berjasa bagi kesejahteraan dan kebaikan kemanusiaan. Yang akhirnya kita kenal dengan penghargaan Nobel. Tahun 1896, 1 tahun berikutnya setelah surat wasiat ditulis, Alfred Nobel meninggal. Penghargaan Nobel pertama kali dilakukan 5 tahun setelah Alfred Nobel meninggal. Karena uang segitu banyak, perlu proses, perlu ada kepanitiaan, perlu persiapan ini dan itu. Maka tahun 1901 penghargaan Nobel yang pertama dibagikan. Pemenangnya ada beberapa seperti Henry Dunant, Ronson, penemu sinar X-ray, dan lain-lain. Dan berikut-berikutnya ada Einstein, Winston Churchill, Martin Luther King Jr., dan lain-lain. Saudaraku, Alfred Nobel sadar selama ini dia sudah mengarah ke hal yang keliru. Kesadaran itu membawa dia melakukan perubahan-perubahan. Dan hari ini kita mengenal Alfred Nobel sebagai seorang yang berjasa luas sekali bagi kemanusiaan. Bagaimana dengan Anda dan saya setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Saudara mau pilih menjadi apa? Hamba yang baik dan setia, yang bijaksana, atau saudara ingin melayani asal-asalan seperti hamba yang jahat? Hamba yang jahat hanya berpikir untuk diri sendiri,
nggak mau mencari kehendak Tuhan. Yang penting saya cukup jadi orang Kristen, yang menurut Tuhan itu tidak cukup. Saudara, beberapa minggu lalu dalam perjalanan menuju ke bandara, saya berjumpa dengan seorang Grab driver. Saya tahu sebagian dari saudara, Pak, itu sudah diceritain, ini Grab driver yang berbeda. Berbeda ini, itu kan bulan lalu, ini bulan ini. Grab driver ini menceritakan, saya tanya, anakmu ada berapa? Kalau yang satu masih hidup, mestinya anak saya 5. Saya tanya, loh, apa yang terjadi? Anak yang keempat meninggal. Lalu dia tidak tahan, saya nggak tanya, dia ngomong. Dia lahir dengan kelainan klep jantung. Tetapi dalam waktu 10 hari itu bisa diperbaiki dengan baik. Oh, by the way, dia tinggalnya di Binong, dekat sini. Nah, kemudian ketika 5 bulan, tiba-tiba anak ini mengalami kejang-kejang. Dia berteriak, umur 5 bulan, istrinya teriak, dia yang ada di luar, lagi nyantai, ngerokok, saudaraku, tiba-tiba masuk ke dalam, wajah anaknya sudah mulai membiru, cepat-cepatlah dia bawa itu pergi ke klinik karena dia hanya punya BPJS. Dan dia berpikir bahwa ke klinik dulu. Saya pikir lain kali kalau emergency langsung aja ke IGD, nggak usah ke klinik. Gitu. Nah, tapi dia dibawa ke klinik, sampai di klinik kemudian sang tenaga medis di sana memeriksa dan mengatakan bahwa, Pak, maaf, sang bayi sudah tiada. Dia merasa tidak terima, dia tidak percaya, kemudian dia bawa langsung pergi ke IGD, dia dibawa ke IGD RSU Siloam sini. Sampai di sana diperiksa cepat-cepat gitu ya, diberikan bantuan. Ternyata tetap anak itu tidak terselamatkan. Tidak terselamatkan. Dimasukkanlah dia ke ruang jenazah. Dan kemudian satu hal yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari FON di sini. Dia mengatakan demikian, tapi saya merasa rumah sakit ini sangat baik. Saya pikir mengeluarkan jenazah itu seperti yang saya dengar di rumah sakit lain, itu dipersulit. Tetapi di sini justru semuanya dipermudah. Dan dia berkata bahwa ada banyak keajaiban terjadi di rumah sakit itu. Sekalipun anak saya tidak bisa diselamatkan. Para perawat yang sangat simpatik, tidak merendahkan, bahkan ketika dia tidak sanggup membayar. Dia langsung pergi cepat-cepat, dia nggak bawa dompet, uang di tabungan juga tidak cukup, saudaraku. Tetapi entah bagaimana caranya, intinya silakan Bapak bawa jenazahnya pulang, kira-kira itu tidak perlu bayar. Lalu saya langsung, saudaraku, saya langsung lompat masuk dalam percakapan itu dan saya berkata kepada dia, Rumah Sakit Siloam memang didirikan untuk melayani masyarakat. Amin. Untuk melayani masyarakat, untuk menghadirkan Kristus. Tapi saya belum bilang Kristusnya di sana. Saya bilang saya yakin para perawat, para dokter di sana sangat mengasihi Bapak dan ingin membantu sebisa mereka. Kalaupun Bapak nggak punya uang, mungkin saya katakan, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin. Jangan-jangan beberapa perawat dan dokter itu patungan. Karena administrasi harus tetap dilakukan dengan rapi, betul? Mungkin patungan, saya bilang. Oh gitu ya Pak? Ya. Dan ini bukan kisah satu-satunya, saya bilang. Saya berkata kepada dia, saya kenal dengan beberapa orang di Siloam. Dan saya yakin itu bagian dari berkat Allah kepada Bapak. Beliau belum percaya. Belum percaya kepada Tuhan maksudnya, beliau dari agama lain. Tanpa terasa sudah sampai, seperti cerita dengan Grab driver yang lain, tanpa terasa sudah sampai airport. Dan di sana saya menepuk pundaknya, saya duduk di belakang, saya menepuk pundaknya, boleh enggak? Saya berdoa untukmu sekeluarga. Boleh.
saya berdoa untuk dia. Dan saya menyebut nama Tuhan Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Dan tidak lupa saya memberikan dia tips. Karena kartu flashcardnya habis, dia bingung mau keluar dari bandara itu bayar pakai apa. Saudara, apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan ya, bukan asal-asalan, bukan sekadar berprofesi. Tapi saudara betul-betul berdoa, Tuhan aku mau lakukan ini untuk Engkau. Saudara sedang melayani Tuhan. Dengan cara melayani sesama yang Tuhan percayakan kepada Anda. Saudaraku, ada banyak sekali kisah bagaimana anak-anak kami, saya sekeluarga diberkati juga oleh guru-guru lulusan dari TC. Karena anak-anak saya sempat 6 tahun studi di Sekolah Dian Harapan. Ketika guru-guru itu menyatakan Kristus lewat kebaikan mereka, perhatian mereka, bahkan memberi anak saya makan ketika dia kelaparan. Kami sedang diberkati oleh rekan-rekan guru. Setelah saya dengar sebentar lagi beberapa rekan-rekan dari FON akan diutus penempatan profesi atau apapun itu. Saudara ingat, saudara diutus untuk melayani. Dengan senyum Anda, dengan tangan Anda yang cekatan, dengan perhatian Anda, dengan kata-kata Anda, dengan doa-doa yang Anda berikan Anda, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melayani Tuhan, menjadi hamba yang baik dan setia. Demikian pula dengan para guru nanti. Dan juga apapun profesi Anda sebagai orang tua, Anda sebagai kakak, sebagai adik, saudaraku, Anda akan melayani Tuhan ketika Anda menelpon orang tua Anda dan menyatakan Allah mengasihi mereka. Anda melayani Tuhan ketika Anda malam-malam masuk dalam kamar anak Anda, memegang dahinya, mendoakan dia. Dia dengar atau tidak, dia sudah tidur atau tidak, saudara lakukan untuk Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda sedang melayani Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah cerita kuno mengatakan ada 3 iblis sedang diutus untuk internship, magang. Iblis magang, saudaraku. Dia menghadap setan. Dan kemudian setan bertanya, apa yang akan kau lakukan waktu kau magang nanti? Ini pengutusan iblis. Saudaraku. Yang pertama berkata, aku akan katakan kepada semua orang yang akan kujumpai bahwa tidak ada Allah di muka bumi ini. Lalu setan itu berkata, well, itu tidak akan membodohi banyak orang. Karena mereka tahu, sebagian besar orang tahu, Allah itu ada. Strategi itu mungkin bekerja hanya untuk sebagian orang. Iblis yang kedua berkata, aku akan katakan kepada semua orang yang kujumpai bahwa tidak ada neraka. Hidup aja seenak-enaknya. Lalu setan juga berkata, well, itu juga tidak akan membodohi banyak orang. Hanya sedikit yang akan terhasut oleh berita itu. Karena sebenarnya dalam isi hati manusia, orang tahu ada konsekuensi terhadap setiap perbuatan. Yang iblis kedua itu pun mundur sambil terus berpikir. Sementara iblis yang ketiga mulai, aku akan katakan kepada semua orang, tidak perlu buru-buru mengerjakan kehendak Tuhan. Kemudian setan berkata, nah pergilah, kamu akan merusak banyak sekali kehidupan. Tidak usah jaga-jaga. Anggap saja hidup ini masih lama. John Owen, bayangin, John Owen berkata begini, kesuksesan terbesar setan itu adalah membuat orang berpikir bahwa mereka memiliki banyak waktu sebelum mereka mati untuk memikirkan hal-hal yang kekal. Kalau saudara dan saya adalah murid-murid Kristus, kita berada di jalan Tuhan, kita berada di pihak Tuhan. Mari, saudaraku, Tuhan Yesus mengajak kita lewat perumpamaan ini, supaya kita semua menjadi hamba yang baik dan setia, hamba yang bijaksana. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi Dia pasti datang.
Mari kita berjaga-jaga. Saudaraku, Tuhan ingin kita melayani habis-habisan, bukan asal-asalan. Tuhan ingin kita tidak hanya melayani di atas panggung, tetapi seluruh kehidupan kita ini adalah altar di mana kita persembahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Saudara ada di mana? Mari kita melayani Tuhan dengan lebih dalam lagi, tidak asal-asalan, tetapi lebih luas lagi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita lakukan mulai dari hati. Kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami bahkan tidak layak untuk melayani Engkau. Kami orang berdosa. Tetapi Engkau mengaruniakan kepada kami hidup yang baru. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Bahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkorban bagi kami, supaya kami boleh memiliki lembaran hidup yang baru, yang kami isi dengan hal-hal yang kekal, yang berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk memikirkan dengan serius apa yang Tuhan anggap serius. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk Tuhan. Karena firman-Mu berkata, apapun yang kami lakukan, kami perlu untuk melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah kami, hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Semua yang percaya, katakan amin.